Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak dan Ibu sekalian, memudahkan urusannya, melapangkan rezekinya, memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita awali majelis ini dengan bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bernafas, untuk bisa makan, untuk bisa duduk di majelis ini. Karena sebuah kemuliaan bagi seorang hamba tahu apa yang harus dilakukan untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan apa yang kita lakukan pagi ini adalah untuk kebahagiaan akhirat kita. Di mana tidak lagi berguna harta, pangkat, status, tapi yang berguna adalah amal. Dan amal butuh modal yang namanya ilmu. Kalau kita beramal tanpa ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita belajar bagaimana beribadah kepada Allah. Tadi sudah disinggung, agar ibadah kita diterima Allah, maka harus memenuhi berapa syarat Bapak dan Ibu? Harus dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. 2 I, ya. Ikhlas, ittiba. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pujian, tidak mencari dunia. Dan ittiba, yaitu mencontoh bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam beramal, dalam beribadah tersebut. Kalau wudu, gimana wudunya Nabi? Kalau sholat, gimana sholatnya Nabi? Kalau puasa, gimana puasanya Nabi? Kalau haji, gimana hajinya Nabi? Kita contoh. Dan gak mungkin kita bisa mencontoh beliau tanpa belajar. Ya, makanya mari kita semangat dan istiqomah dalam belajar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencontoh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kebiasaan beliau, bahkan kebiasaan kita sendiri, bahkan yang kita lakukan sekarang, yaitu makan dan minum. Ya, Bapak pada makan kan? Mudah-mudahan walaupun makan tetap fokus ya Pak ya. Fokuslah kepada yang di depan, jangan fokus kepada yang di bawah. Ya, yang di bawah perut maksudnya ya. Perut udah kenyang belum nih ya kan? Karena belum kenyang makan terus. Jadi jangan sampai makan sambil ngaji Pak ya. Makanlah sambil ngajilah sambil makan. Beda ya. Tetap fokus pada pengajian, pada materi, ya. Tapi sambil makan. Jangan makan sambil makan fokus. Kajian masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Paham Bapak? Insya Allah. Baik. Jadi pembahasan kita pada hari ini judulnya adalah adab makan. Sesuai sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi itu makan.
Ini akan kita teladani dari beliau. Alhamdulillah, Islam merupakan agama yang sempurna, mengajarkan segala kepada kita aspek kehidupan agar sesuai dengan ridho Allah dan mendatangkan pahala. Salah satunya aktivitas kita yaitu makan. Itu bisa Bapak mendatangkan pahala. Kenyang dapat, pahala dapat. Bisa mendatangkan ridho Allah karena kita makan sesuai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja tata cara Nabi dalam makan dan minum? Yang pertama yaitu at-tasmiyah fi awwalihi, membaca bismillah di awal makan. Ya. Bukan setiap suapan makan, bukan. Di awal saja. Repot kalau setiap suapan bismillah. Bismillah. Di awal, Pak. Ya. Dalilnya mana? Yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abi Salamah. Ada yang mengatakan Amr bin Abi Salamah. Kata beliau, kuntu gulaman, dulu aku masih kecil. Fi hajri Rasulillah, dalam pengurusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi itu memperhatikan anak-anak kecil, Pak. Tidak hanya mengurus sahabat-sahabat yang besar, mendidik sahabat yang besar, tapi juga mendidik sahabat-sahabat yang kecil. Ya, makanya bagi tugas, Pak. Ya, Bapak punya anak, didik anak Bapak. Sampaikan apa yang saya sampaikan hari ini. Paham Bapak? Ya, mumpung masih kecil. Ya, jangan jadikan kebiasaan yang salah jadi biasa. Betulkan mumpung dari kecil. Ini adab makan, itu penting buat anak. Kata Umar bin Abi Salamah, aku dulu pas kecil diurus Nabi. Wa kanat jadi tatishu fis sahabah, dan tanganku gentayangan kemana-mana, ke piring-piring banyak itu. Ya, ngambil sana, ngambil, itu anak kecil ya. Itu berwarna, enak kayaknya. Pas dimakan ada kecut. Wah, ambil sini. Wah, kok asem. Ya. Anak kecil, maklumi. Faqala li Rasulullah, maka Rasul pun berkata kepadaku, ya gulam. Lihat, Nabi enggak marah-marah, Pak. Dia dipanggil dengan panggilan yang mesra. Ya gulam. Apa ya gulam? Wahai Ananda. Ya, jangan panggil anak setan, hei. Enggak boleh. Panggil, wahai anakku. Wahai sayangku. Contoh Nabi. Ya gulam, wahai Ananda. Samillah, bacalah bismil. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat. 3. Adab diajarkan kepada sahabat kecil. Siapa? Umar bin Abi Salamah. Ya. Pertama apa? Baca bismillah. Yang kedua, makan pakai tangan kanan. Ya, Bapak tadi makan pakai tangan apa? Hah? Kaki kanan pakai kaki kiri, Pak? Tangan kanan, Pak, ya, jangan tangan kiri. Tahu kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, makan dari yang terdekat. Begitu. Makan apa yang di hadapan kita. Ya. Emang kenapa Ustadz kalau nggak baca bismillah? Kalau nggak baca bismillah, Pak, 2 akibat yang akan dirasakan. Yang pertama, hilang keberkahan makanan itu. Jadi nggak berkah makanan kita, Pak, karena nggak baca bismillah. Ya, kan apa sih arti bismillah, Ustadz? Bismillah dengan menyebut nama Allah kurang pas. Yang betul bismillah itu kata para ulama ada 2 makna. Yang pertama, dengan menyebut namamu
dengan keberkahan, ya, karena menyebut namamu. Jadi dengan menyebut nama Allah datang keberkahan. Mana yang kedua? Dengan pertolonganmu, ya Allah. Jadi kita mengharap pertolongan kepada Allah. Makanya kenapa Bapak kalau mau kerja baca bismillah, Pak. Ya, mau ngidupin mobil, Bapak sopir di sini, ngidupin mobil bismillah. Supaya Bapak tolong, Pak. Supaya berkah kerjaan Bapak. Jangan main hantam saja. Begitu. Ya, bismillah dulu. Jadi kalau kita makan tanpa bismillah hilang keberkahan. Satu. Yang kedua, setan ikut makan bersama kita. Ngeri, Pak ya. Bapak pernah makan sama setan? Kok tahu, Pak? Karena nggak baca bismillah. Dalilnya mana? Ini yang bukan saya yang ngada-ngada ya. Saya bukan dongeng. Nabi yang ngasih tahu. Dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajul baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulih wa 'inda ta'amih, qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Apabila seseorang masuk ke rumahnya tanpa menyebut nama Allah. Bapak kalau masuk rumah sebut nama Allah, bismillah. Dan ketika makan enggak baca bismillah juga. Ya, Bapak kalau mau makan bacalah bismillah. Maka syaitan akan berkata, malam ini ada tempat kita untuk tidur. Ada makanan kita malam ini. Syaitan yang bilang, Pak. Kalau kita nggak baca bismillah ketika masuk rumah atau ketika mau makan. Ya. Juga ada Ustaz. Iya. Ya. Naudzubillah. Setan makhluk terkutuk, terlaknat. Jangan sampai kita temenan sama setan. Hidup sama setan, ya. Jangan bawa setan ke dalam rumah Bapak. Jangan ajak setan makan dengan makanan Bapak. Tapi kalau kita masuk rumah dengan menyebut nama Allah, makan dengan menyebut nama Allah, maka kata setan, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat nginep kita malam ini dan tidak ada makanan kita untuk malam ini. Setan yang ngomong, Pak. Setan sudah ngasih tahu caranya supaya setan gak ikut campur dengan kehidupan kita. Sama ketika Bapak berhubungan intim dengan istri Bapak. Baca doa enggak, Pak? Hafal doanya? Paling hafal ini biasanya. Allah. Iya, apa doanya? Sini Pak. Sini Pak. Jarang dipakai jadi lupa. Sini, Pak. Iya. Coba pegang, Pak. Benar apa enggak? Apa doanya, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Allahumma jannibna Syaitan. wa jannib asyaitana ma razaqtana. Artinya, Pak? Aduh, gak begitu paham lah. Pokoknya artinya mah kurang paham. Coba dikajarinya kayak gitu, dikasih tahunya. Karena otaknya udah begitu blank, jadi gak begitu ngerti artinya. Gak apa-apa. Selamat, Bapak. Jazakallahu khairan. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan kami dari setan. Wa jannib asyaiton ma razaqtana, dan jauhkan setan dari anak yang engkau berikan kepada kami. Ya. Fadilahnya besar. Kata Rasulullah, kalau suami baca ini, maka anak yang lahir ya tidak diganggu oleh setan. Ya. Yang belum nikah tutup telinga dulu, nggak apa-apa. Ini bisik terus, Ustaz. Anaknya udah gede, Ustaz. Anaknya udah gede. Ya. Itu pentingnya. Jangan libatkan setan dalam kehidupan kita.
dengan tidak berzikir ketika masuk rumah, ketika makan, ketika berhubungan intim. Ya. Kemudian, dan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza dakhala falam yadhkurillah wa inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amih qala syaitan adraktumul mabit wal asya. Tapi kalau kita masuk rumah nggak baca bismillah, nggak membaca doa, kemudian makan ya, nggak membaca bismillah, maka setan berkata, ya, kalian dapat tempat nginep dan kalian dapat makan malam. Jadi Pak, nggak cuma satu setan, banyak. Makanya kenapa di rumah-rumah bapak-bapak ada penampakan, ada gangguan, merasa nggak tenang, mudah ribut suami istri, mungkin ada setan di dalamnya Pak. Ya, usir setan dari rumah kita Bapak. Dengan zikir ketika masuk ke rumah, ya, baca bismillah ketika makan, kemudian baca Al-Quran di rumah, ya, setan akan lari. Kata Rasulullah SAW, inna syaitana yafiru min baitin yukra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Hidupkan sholat sunnah, suruh anak istri kita sholat di rumah tersebut. Ya. Kalau laki-laki kan di masjid. Sholat sunnah di rumah. Ya. Sholat malam di rumah. Supaya setan tidak menempati rumah kita. Baik. Kemudian adab selanjutnya. Kalau kita lupa membaca bismillah di awal. Karena saking enaknya, saking laparnya, lupa baca bismillah. Langsung hap-hap. Bagaimana? Apakah bisa baca bismillah di tengah? Bisa. Ya. Kalau kita lupa di awal, bacalah di tengah. Cuma bacaannya begini, Pak. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Coba ikuti saya, Pak. Bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Dalam redaksi yang lain, bismillah awwalahu wa akhirahu. Nah, enakan yang mana, Pak? Sama. Tapi maaf Ustaz, Ya. saya baca saya awal sama aja. Awwalahu wa akhirahu. Bismillah awal wal akhir sama aja. Enggak. Ya, dia bismillah awwalahu wa akhirahu atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Ya. Nah, karena pernah Nabi SAW tersenyum melihat sahabatnya yang sedang makan tapi lupa bismillah. Kenapa tersenyum? Allah tampakkan kepada Nabi setan sedang makan bersama sahabat ini. Karena sahabat ini lupa baca bismillah. Baru teringat di tengah. Akhirnya sahabat ini baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Langsung setannya muntah. Ngeri kan, Pak? Ya. Jadi Nabi disingkap. Bisa melihat setan pada waktu itu. Ya. Karena hakikatnya kita nggak bisa melihat setan, Bapak. Allah mengatakan innahum yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, setan dan tentaranya melihat kamu di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Begitu. Ya. Jadi kalau ada orang bisa melihat setan, bukan kesaktian ya, tapi kesurupan itu, ketempelan setan. Adab selanjutnya, makanlah dengan tangan kanan. Ya. Kenapa nggak pakai tangan kiri?
Ada yang bisa jawab? Karena yang Pak Sahman? Karena itu cara setan makan, betul. Ada dua alasan. Yang kedua, kalau pakai kiri itu amal setan, pekerjaan setan. ya. Yang kedua, Yang kedua, betul, ya. Karena yang kiri itu buat yang kotor-kotor, Bapak. Bapak jujur ngupil pakai tangan kanan, apa tangan kiri? Hah? Bapak kalau cebok pakai tangan mana, Pak? kiri lah, coba pakai kiri selalu. Itu bukti bahwasannya tangan kiri itu untuk hal-hal yang kotor. Masa Bapak mau makanan Bapak itu Bapak cebok pakai itu, makan pakai itu? Ya. Dan yang lebih bahaya lagi itu tata cara makan setan. Kita dilarang menyerupai setan, Pak. Mereka itu musuh kita. Inna syaitana kana lakum aduwwam mubina. Setan itu musuh nyata bagimu. Maka jadikan musuh, jangan jadikan idola. Jangan ditiru. Ya, jangan ajak mereka makan. Jangan ajak mereka tinggal. Jangan tiru mereka bagaimana makan. Ya, maka minumlah, makanlah pakai tangan kanan. Bismillah. Gitu contohnya. Ya. Jangan pakai tangan kiri. Karena setan makan dan minum pakai tangan kiri. Ya. Mau berkawan sama setan lagi. Dalilnya mana? Yang bilang begitu bukan saya, Pak, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam Sahih Muslim dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitan ya'kul wa yashrab bishimalihi." Kalau kalian makan, makan pakai tangan kanan. Kalau minum, minumlah pakai tangan kanan. Karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Siap Bapak? Merubah kebiasaan lama? Ya. Kalau Bapak ngamalin ini, Bapak nggak cuma kembali ke fitrah, nggak cuma menjaga diri dari setan, tapi juga mendapatkan mendapatkan ridho. Mau Bapak dapat pahala? Ikuti tata cara Nabi makan. Bapak mau diridhoi Allah? Ikuti tata cara Rasulullah makan dan minum. Ya. Karena bahaya Bapak. Pernah kejadian pada zaman Nabi. Ya, ini dalam Sahih Muslim. Dari hadis Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa. Dari bapaknya. Bapaknya bercerita kepada anaknya. Anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih. Pernah ada seorang laki-laki makan di samping Rasul pakai tangan kiri. Ngeri nih Pak, ngeri. Faqala kul biyaminik. Maka Rasul menasihati laki-laki ini, kul biyaminik, makanlah pakai tangan kanan. Tapi lihat apa kata laki-laki yang dinasihati? Faqala rajul la astati'. Aku nggak bisa. Dengan alasan apa? Kidal katanya. Ya, kidal. Qala lastata'ta, maka Nabi mendoakan, benar-benar kamu nggak bisa. Bayangin. Ma manahu ilal kibr. Perawi yang melihat, ini kejadiannya, sahabat yang melihat, laki-laki ini bukan nggak bisa makan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, tapi sombong dia. Makanya Bapak kalau dinasihat itu jangan dinasihatin loh Pak, jangan sombong. Kadang kita tuh kalau dinasihatin langsung nyolot. Oh, kamu aja banyak dosa. Emangnya kamu nabi? Emangnya kamu soleh? Ya, nggak boleh gitu Bapak. Kalau kita dinasehatin, terima. Kalau itu baik, walaupun dia mungkin masih muda. Kadang kita tuh kalau udah tua, tahu apa kau? Anak baru kemarin sore, betul? Nggak boleh Pak. Lihat, ya. Si laki-laki ini nggak mau.
Ya, akhirnya apa? Akhirnya apa? Kata perawi yang melihat kejadian itu, fama rafa'aha illa fihi. Seketika tangannya lumpuh, kena azab. Lumpuh Pak, nggak bisa diangkat, nggak bisa megang makanan. Jangan meremehkan nasihat, jangan meremehkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatal bahayanya, fatal. Ya, azab disegerakan bagi mereka yang meremehkan nasihat, meremehkan, menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bisa diamalkan. Amin. Siap Bapak? Ya, merubah kebiasaan lama. Kalau lupa gimana Ustaz? Langsung. Kalau ingat langsung. Gitu ya. Langsung. Nanti lama-lama terbiasa. Sama juga anak kecil Pak. Kadang anak kecil susah dikasih tahu ya. Jangan bosan Pak. Ingetin terus. Ingetin terus. Nah, makan pakai tangan apa? Tangan kanan. Oh iya lupa. Terus sampai jadi kebiasaan. Nah kalau orang tua insya Allah paling 1-2 kali aja. Ya, nanti biasa tangan kanan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan sampai sini? Oh iya, silakan. Oh enggak ada ya? Ada? Jelas? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kecil semuanya dari bayi lah biasa ambil kan. Pakai mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah dari bawah bayi, ada orang yang bisa nulis pakai buku diri itu biasa kan itu ya. Bawaan dari bayi terbiasa kiri gimana? Dilatih Pak. Ya kalau nulis mungkin ya tidak ada larangan dalam untuk menulis pakai tangan kanan, nggak apa-apa. Tapi kalau makan pasti bisa. Saya punya teman-teman tuh kidal. Ketika dia mendengar hadis ini, ketika dia belajar, dia rubah bisa. Ya bisa. Kalau nulis memang nggak ada larangan, nggak apa-apa biarin. Tapi makan ini ada hadisnya. Ya jangan bosan, latih, paksakan. Insya Allah lama-lama biasa. Begitu. Ustadz kalau makan gorengan gimana sama cabai itu? Tangan kanan gorengannya, tangan kiri cabainya. Bisa nggak Ustadz gini? Gitu. Tetap yang namanya makan minum pakai tangan kanan. Caranya Bapak, cabainya taruh di Jadi tangan kanan. Iya, cabainya di sini, gorengannya di sini. Atau gorengannya dulu lah Pak. Kalau cabai masukin dulu mah pedes. Ustadz kok repot? Ya itulah dia. Kita mencari ridha Allah tuh nggak ada yang enak. Kita kalau mau cari pahala ada nggak yang enak? Ada? Ada. Nanti saya kasih tahu. Nggak sekarang. Ya. Tapi kebanyakan kalau cari pahala itu nggak enak Bapak. Bapak sholat wudu dulu. Kalau pakaiannya ada najis ganti dulu. Betul? Iya. Begitu. Kadang sholat Jumat datang ke masjid, sholat 5 waktu, mau cari pahala sholat jamaah, ya laki-laki sholat di masjid, akhirnya apa? Repot. Tapi masya Allah, tenang hati, jauh dari setan, dapat ridha Allah, dapat pahala. Baik, barakallahu fikum. Silakan Bapak. Bagaimana kalau makannya itu dengan kedua tangan atau minum dengan kedua tangan? Seperti minum yogurt itu kan kalau tangan kanan itu tak kuat. Minum apa? Yogurt, minum. Juga. Yogurt, kelapa muda. Kelapa degan. Nah. Atau makan sabun sama giginya sabun makan dengan kedua tangan. Bagaimana maksudnya? Ya kalau memang nggak bisa dengan satu tangan, ya mau nggak mau 2 tangan. Nggak apa-apa. Tapi kalau dia memang perkara sepele kayak ini, tangan kanan. Jangan campurkan hak dengan batil. Ini hak. Ini batil, jangan dicampurkan. Ya.
Tapi kalau dia memang perkara yang berat kayak tadi, misalkan degan ya, nggak mungkin pakai tangan satu tangan, maka nggak apa-apa. Dua tangan. Ada lagi? Jelas ya? Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita dalam ketaatan, memberikan kepada kita kemudahan dalam beribadah, beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.